Kita doa dulu. Tuhan, kami akan datang kembali. Kami mau sungguh-sungguh datang kepadamu untuk beribadah, untuk menaikkan pujian, untuk menaikkan penyembahan. Aku berdoa di dalam nama Yesus supaya setiap anak memiliki hati yang suka memuji dan menyembah Engkau, ya Tuhan. Roh Kudus memberikan mereka pengertian, memberikan mereka kesungguhan untuk menyanyi buat Tuhan yang mengasihi mereka. Sekalipun lagu ini kami nyanyikan berulang-ulang, Tuhan tidak pernah bosan untuk mendengarkannya. Biarlah kami juga tidak bosan untuk menyanyikannya. Apalagi kami ketika menaikkannya dengan senang hati, Tuhan mendengar dari surga. Biarlah kami menyembah dan nyatakan hadirat-Mu, Tuhan. Kami mau nyatakan kata demi kata dengan segenap hati kami, ya Tuhan.
terang bagi jalan. Katakan setiap hari firman-Mu Tuhan. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalan. Firman-Mu, Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalan. Waktu bimbang, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Bimbang, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Terima kasih untuk kehadiran-Mu ya Tuhan. Mengenal roh pujian penyembahan kepada mereka, sehingga ketika mereka di rumah, sebelum mereka berdoa, mereka menaikkan pujian penyembahan untuk menyenangkan hati-Mu, sehingga semakin hari mereka semakin peka dan merasakan hadirat-Mu, karena Kau sungguh Allah yang bertahta di atas pujian umat-Mu. Dan sebentar kami mau dengarkan firman-Mu, aku berdoa supaya hati mereka siap untuk ditaburi firman-Mu. Berikan mereka hati seorang murid, telinga seorang murid, dan aku ikat setiap pikiran yang melayang-layang ya Tuhan. Aku ikat setiap pikiran yang melayang-layang di dalam nama Yesus. Aku perintahkan setiap pikiran orang di tempat ini, anak-anak di tempat ini, tunduk dan fokus untuk perkataan firman-Mu ya Tuhan. Dan malaikat-malaikat-Mu berjaga-jaga sekeliling kami, mengawal pertemuan kami, sehingga semuanya berlangsung dengan baik, lancar, dan memberikan mereka pengertian yang benar. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Hari ini saya akan berbagi sharing tentang kuasa firman Tuhan, doa, pujian, dan penyembahan. Nah, sebelum saya masuk pada firman, saya mau berbagi tentang hadirat Tuhan dulu ya.
yang juga merupakan bagian daripada doa, pujian, penyembahan dalam persekutuan harian kita gitu ya. Kalau memang kita melakukan doa, pujian, dan penyembahan itu dengan cara dan sikap yang benar, akhirnya kemudian terjadi persekutuan yang erat dengan Tuhan, perjumpaan dengan pribadinya, maka kita akan ketemu dengan hadiratnya, kita akan merasakan kehadiran Tuhan. Sebelum saya melakukan rekaman ini, saya merasakan hadirat Tuhan yang manis gitu ya, di dalam dalam PP pagi juga iya, kemudian lanjut dengan mendengarkan pujian penyembahan gitu ya dari Spotify gitu. Saya merasakan manisnya hadirat Tuhan, merasakan ketenangan batin, kedamaian, rasa aman gitu ya. Karena menurut saya bahwa kalau kita sudah merasakan hadirat Tuhan, itu kita merasakan kedekatan dengan pribadi dan satu-satunya Tuhan, dan Dia adalah Allah yang benar gitu. Hadirat Tuhan membuat kita mendorong membangkitkan semangat kita juga untuk, kalau saya pribadi ya, untuk semakin berkenan kepada Tuhan ya. Jadi hadirat Tuhan itu seperti selain tadi memberikan kedamaian, sukacita, membangkitkan kekuatan baru, ketenangan batin, damai sejahtera gitu ya, tetapi juga menjadi motivasi, menjadi energi di dalam diri untuk kemudian bagaimana supaya tetap memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan dan terus menjalin dan membangun perdamaian dengan Tuhan. Ini yang saya mau katakan, bahwa kalau kita mau bertahan gitu ya, atau misalnya kalau ditanyakan adalah bahwa apa yang membuat dirimu untuk tetap setia menantikan Tuhan, tetap menjaga hidup yang berkenan, tetap mengasihi Tuhan selama hidup di antara banyak pergumulan hidup ya, tantangan hidup apapun itu bentuknya. Kalau saya pribadi adalah jawabannya kedekatan batin dengan Tuhan, hadiratnya yang manis yang tidak akan pernah bisa tergantikan oleh apapun juga, dan itu yang paling berharga. Kalau saya tetap merasakan Tuhan di dalam persekutuan pribadi saya sangat yakin bahwa saya akan sampai pada pertandingan iman terakhir, sampai garis finish. Karena hadirat Tuhan itu memotivasi, mendorong, memampukan saya untuk tetap bergairah di dalam Tuhan gitu, tetap setia sekalipun doa-doa belum dijawab, sekalipun Tuhan izinkan kita dalam proses, tetapi hadirat Tuhan itu mengikat kita dengan dirinya untuk selalu bisa memperhambakan diri ya, menaklukkan diri di dalam setiap rencana dan jalan-jalannya
dan tetap mau mengasihi dia gitu ya. Hadirat Tuhan itu yang paling penting. Jadi kalaupun melakukan rutinitas gitu ya, doa pagi, doa siang, doa malam, subuh gitu ya, adalah sebuah tugas, tanggung jawab atau pengabdian yang tidak mudah dilakukan. Tetapi ketika ada hadirat Tuhan, itu akan menjadi kekuatan, sebuah magnet, sebuah kekuatan yang membuat kita akan mampu setia melakukannya sampai akhir. Nah, di dalam pelayanan ini pun seperti itu. Saya tidak andalkan kemampuan saya dalam berbagi firman. Saya tidak andalkan pengalaman saya dalam melayani. Semata-mata yang saya andalkan adalah kehadiran Tuhan. Semata-mata yang saya harapkan adalah karya Roh Kudus. Karena sangat terbatasnya diri manusia itu sendiri gitu ya, nggak bisa melakukan perkara rohani, nggak bisa mengubahkan, menjamah hati orang. Tetapi kuasa Roh Kudus mampu melakukan di luar batas kemampuan manusia. Hadirat Tuhan itu akan mengubahkan orang, lalu ya mengerjakan perkara-perkara yang ajaib di dalam roh. Seperti yang terbaru misalnya, ada salah seorang anak yang kami dengan ya bersama pendoa syafaat doakan gitu ya. Ada salah seorang anak yang mengalami luka batin, kemudian juga dia punya karakter yang pemberontak gitu ya. Lalu kemarin ketika pertemuan hari Rabu, saya ajak dia, saya layani dia ya, saya doakan juga dia ketika selesai pertemuan gitu ya. Lalu adiknya yang berkunjung hari Kamis ke rumah cerita gitu ya. Anak ini, abangnya ini nyampe di rumah langsung bilang, "Mak, kok aku ketika dinasihati tulang itu kok kayak mau nangis gitu ya." Bisa nggak pikirkan bagaimana hati orang bisa tersentuh oleh nasihat dan didoakan. Ada faktor X di sana, yaitu adalah campur tangan dan kehadiran Tuhan gitu. Sebetulnya saya ketika selesai layanin dia, dia mau pulang, sampai 2 kali dia bilang, saya bisa dengar ada suara yang bergetar gitu ya, yang penuh haru dan juga berterima kasih gitu ya. Pulang ya gitu, kayak mau nangis gitu, tapi saya sengaja nggak lihat mukanya, tetapi memang terkonfirm bahwa dia rasakan sesuatu, faktor X yang hadir ketika saya nasihati dia. Lalu saya doakan, saya tumpangkan tangan untuk kepalanya, saya doakan, taruh tangan di dadanya supaya anak ini, saya percaya ada transfer kasih Tuhan di dalam hatinya gitu ya. Itu yang terjadi, dan itu yang saya andalkan di dalam pelayanan. Perlunya kehadiran Tuhan melalui hadiratnya dan karya Roh Kudus di dalam diri setiap orang yang saya layani. Nah, itu penting bukan cuma dalam pelayanan,
tetapi dalam hari-hari kita. Hadirat Tuhan yang tetap terjaga, yang dinikmati setiap hari, yang menyertai hari-hari kita, hari lepas hari, itu akan membuat kita kuat. Itu akan membuat hati kita melekat kepada Tuhan. Kemudian itu juga yang menginsyafkan kita akan kemahakuasaan Tuhan, akan kehebatan Tuhan, akan kekuatannya, akan kebenaran, akan segala hal, perkara-perkara supranatural, perkara-perkara di alam rohani. Dan itu hanya akan dirasakan oleh orang yang bersungguh-sungguh, yang mau taat gitu ya, yang memiliki komitmen ya, ketetapan hati untuk mereka membayar harga untuk datang kepada Tuhan dalam jam-jam doa yang teratur, memuji dan menyembah Tuhan. Nah, saya tadi katakan orang yang bersungguh hati, orang yang mau taat gitu ya. Nah, tetapi kali ini saya mau tekankan tentang doa pujian dan penyembahan. Doa pujian penyembahan sebagai salah satu cara untuk menarik hadirat Tuhan. Ya, kita sudah terbiasa yang udah baca firman, yang sudah dengarkan sharing saya berulang-ulang. Saya sering bagikan bahwa Allah sungguh bertahta di atas pujian umatnya. Jadi orang yang selalu punya kerendahan hati, apalagi disertai dengan kerinduan dan kasih untuk datang berdoa, itu dalam artian bersekutu dengan Tuhan, bukan berdoa dalam konteks minta-minta gitu ya, tapi membangun persekutuan dengan Tuhan, berusaha untuk mengenalinya, lalu membawa korban pujian penyembahan, itu akan menarik hadirat Tuhan, dan itu akan mendorong hati Tuhan, atau mengubahkan hati Tuhan, atau menaruh sesuatu di dalam hati Tuhan terhadap diri kita gitu ya, sehingga kita menjadi orang yang berbeda dalam pandangan Tuhan. Ayat-ayat ini juga sudah tidak asing lagi buat kita gitu ya, tapi saya bacakan secara cepat tentang Daud misalnya ya. Lagi-lagi saya katakan, tentu bukan cuma karena memuji Tuhan resepnya gitu ya, untuk kemudian kita mendapat tempat di hati Tuhan. Mesti juga ada kesungguhan hati, kesucian hidup ya, kekudusan hidup, hati yang mau taat. Tetapi sebagai bentuk daripada hati yang diubahkan itu adalah sebuah kerinduan untuk selalu memuji-muji Tuhan. Nah, di Mazmur 119 ayat 140 ya sampai 100 dan 164, 140 katakan, saya ke 164 dulu. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau karena hukum-hukum-Mu yang adil. Nah, Daud begitu suka memuji Tuhan. Tadi saya katakan ya, tentu bukan cuma suka nyanyi-nyanyi memuji Tuhan gitu ya, tapi disertai juga dengan sikap hidup yang mau taat ya. Kita sudah baca juga di Kisah Para Rasul 13 ayat 22 dikatakan bahwa Daud adalah seorang yang berkenan di hati Tuhan dan yang melakukan segala kehendak Tuhan. Salah satu yang Tuhan yang kehendaki dalam hidup kita adalah bagaimana kita datang beribadah kepada Tuhan, dan itu tidak dalam konteks ibadah minggu
Setiap hari kita harus datang bersekutu dengan Tuhan, memuji-muji Tuhan, menyembah, datang sebagai hamba melayani Dia dengan pujian-pujian, baik dengan perkataan-perkataan dalam doa dan dan pujian penyembahan serta mazmur. Dan sebetulnya kita bisa menilai hati kita dengan Tuhan dari evaluasi persekutuan kita dengan Tuhan. Apakah kita bersekutu dengan Tuhan hanya untuk meminta-minta, atau kita berkasih-kasihan dengan Tuhan, mengungkapkan betapa Dia ajaib, betapa Dia luar biasa, betapa Dia perkasa, dahsyatnya apa yang Dia buat, yang Engkau buat Tuhan di dalam alam semesta ini. Engkau yang membentangkan langit dengan kekuatanmu sendiri. Ya, kita berpuisi ya, tapi bukan puisi-puisi yang mengada-ada ya, tapi betul-betul pujian dari firman Tuhan tentang dirinya, bahwa Dia yang maha kuasa, yang menciptakan segala sesuatu. Betapa dahsyatnya Dia menciptakan manusia, betapa dahsyatnya Engkau menciptakan segala hewan dengan tumbuh-tumbuhan, dengan segala keunikannya. Mereka bisa bergerak sendiri. Itu adalah sebuah karya yang di luar pikiran manusia. Maka aku memuji Engkau karena Engkau hebat dan luar biasa. Kuasa-Mu dahsyat, kekuatan-Mu tidak terbatas ya Tuhan. Yang datang dengan puji-pujian yang harum, yang pengagungannya dari hati seperti itu akan menarik perhatian Tuhan kepada kita. Nah, itu yang dilakukan oleh Daud. Dan saya katakan bahwa saya yakin bahwa itu adalah salah satu sikap hidup Daud yang kemudian membuat Daud memiliki tempat di hati Tuhan. Ya. Dan kalau saya sangat percaya kalau Daud tidak merasakan hadirat Tuhan, dia tidak mungkin bisa melakukan itu 7 kali dalam sehari. Ya. Lalu ya, melalui pesan ini juga saya mau katakan bahwa tadi kan saya awali tentang hadirat Tuhan. Lewat aktivitas doa yang mengasihi Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, pujian dan penyembahan, kita mendapatkan hadirat Tuhan. Tetapi juga kita kemudian memiliki tempat di hati Tuhan. Tuhan sangat senang, Tuhan sangat berkenan kepada hati yang mengasihi Dia dengan tadi saya katakan ucapan-ucapan yang jujur, yang tulus, yang memuliakan namanya, memuji, menyembahnya, serta bermazmur. Engkau hebat dan luar biasa. Dia agungkan Tuhan. Tidak ada Tuhan seperti Engkau. Tidak ada Allah lain selain Engkau ya Tuhan. Engkau yang dahsyat, Engkau yang termulia. Terpujilah Engkau ya Tuhan, yang datang di dalam keheningan, di dalam kesendirian. Dia selalu melontarkan ungkapan-ungkapan yang memuliakan Dia, dan iblis dengarkan itu, perkataan yang berkuasa naik ke tahtanya. Itu akan membuat Tuhan terharu ya, hatinya tersentuh ya, sehingga kita bisa beroleh tempat, hidup kita memiliki tempat di dalam hatinya Tuhan. Siapa yang tidak mau seperti itu? Akhirnya Daud menjadi seorang yang berkenan di hadapan Tuhan. Dia menikmati hadirat Tuhan. Dia suka menikmati itu. Tetapi sebagai upah ya daripada semua ketulusan pujian penyembahan adalah dia seorang yang berkenan di hadapan Tuhan. Tentu lagi-lagi saya katakan selain ketaatannya dia. Daniel 6 ayat 10 23, 11 dan 19 ya, nanti dia dicapas ya, saya bacakan aja yang saya bold gitu ya. Bagaimana Daniel berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Itu adalah berarti sebuah gaya hidup. Dia 23, Daniel 9, 23, Daniel 10, 11, 10, 19, nanti dibaca saja 3 kali sebuah pernyataan yang mengatakan bahwa Engkau sangat dikasihi. Daniel, engkau orang yang dikasihi. Hai engkau yang dikasihi. Kita juga baca ya, dan saya sudah bagian itu juga, bahwa Daniel tentu bukan karena
hanya suka doa pujian penyembahan tapi hidupnya nggak benar. Dia adalah orang yang tidak menajiskan dirinya dengan gaya hidup orang yang tidak menyembah Tuhan. Dia punya integritas hati gitu ya, dia menjaga kesucian hidupnya ya. Nah, dan saya percaya bahwa dia kemudian berdoa menyembah Tuhan itu adalah sebagai dorongan daripada atau tindak lanjut daripada ketaatannya kepada Tuhan, penyembahannya kepada Tuhan. Cornelius juga di Kisah Para Rasul 10, 2 dan 4 dia senantiasa berdoa kepada Tuhan. Dan kemudian di ayat 4 dikatakan bahwa Allah mengingat engkau. Kalau terjemahan lain dikatakan semua itu berkenan di hadapan Tuhan. Ya, jadi tadi saya katakan, saya ulangi lagi bahwa apa yang membuatmu untuk kemudian bisa bertahan menjalani hari-hari sampai ketemu dengan Tuhan dan menyelesaikan pertandingan akhir sampai ke garis finish adalah merasakan hadirat Tuhan, merasakan kedekatan dengan Tuhan. Itu yang membagikan kekuatan, ketenangan batin, damai sejahtera. Dan itu hanya bisa didapatkan kalau kita memiliki komitmen diri untuk selalu datang bersekutu dengan Tuhan di dalam doa, pujian dan penyembahan. Sebab itu formulanya. Ketika kita menaikkan pujian dan penyembahan kepada Tuhan dengan hati yang tulus, apalagi disertai dengan kasih, itu yang membuat Tuhan selalu hadir. Tuhan yang menunggu kita setiap pagi, lalu kemudian mendemonstrasikan kehadirannya melalui hadiratnya. Itu yang membuat kita selalu ada gairah. Dan kemudian sebagai imbalannya adalah kita sedang mengukir nama kita di hati Tuhan. Kita mengukir nama kita di salah satu tempat bagian hatinya Tuhan. Seperti Daud menjadi seorang yang berkenan, seperti Daniel seorang yang dikasihi, dan seperti Cornelius yang diingat oleh Tuhan dan berkenan di hadapan Dia. Dan lagi-lagi juga saya katakan bahwa Cornelius semata-mata bukan karena cuma suka berdoa, tapi memang dia adalah seorang yang saleh ya. Jadi kesalehan hidup, ketaatan, kesucian hidup kita diramu dengan hati yang selalu mencari Tuhan, memuji, berdoa untuk bersekutu, untuk mengenal, mengagungkan Dia, memuji dan menyembahnya. Itu akan membuat kita mendapat tempat di hatinya Tuhan. Ya, itulah dahsyatnya kuasa doa, pujian dan penyembahan. Dan tadi saya katakan di awal bahwa dalam pelayanan ini pun cuma itu yang saya andalkan. Ketika saya misalnya melayani anak itu, saya nggak berlagak seperti orang yang tahu banyak firman Tuhan, atau udah pengalaman nih pelayanan dulu di radio aku udah bikin 2 jilid renungan harian, aku udah dikomentari oleh ribuan orang. No, tapi tentulah saya belajar untuk mengasihi dirinya. Tetapi di luar itu ada faktor X, yaitu hadirat Tuhan yang menjamah setiap hati. Seperti yang kemarin juga saya katakan, saya nggak tahu bagaimana untuk menyentuh hati anak-anak ini, mengubah hidup mereka pada saat dimana yang menurut pemikiran manusia saya itu belum tangkap banyak. Tetapi kalau Roh Kudus yang berkarya, Allah yang menyatakan berperkara dalam kehidupan mereka, maka Tuhan akan membuat mereka berubah dengan caranya Dia sendiri, membuat mereka mengerti dengan pertolongan Roh Kudus. Dan itu yang saya lihat. Saya berani bersaksi bahwa mereka tetap setia di tempat ini, mau di tempat ini. Tentulah selain keteladanan yang tentu belum sempurna, mengasihi, memperhatikan mereka, tapi selalu ada hal yang mereka mungkin tidak selalu bisa ekspresikan atau komunikasikan. Adalah ada sesuatu di sini, yaitu kehadiran Tuhan yang membuat mereka bersukacita gitu. Jadi pentingnya hadirat Tuhan di dalam hidup setiap kita, apapun keadaan atau persoalan aktivitas kita, hidup yang Tuhan sudah tentukan untuk kita jalani, perlu hadirat Tuhan. Dan itu tadi saya katakan, selain kita menjaga kesucian hidup, kesungguhan, ketaatan,
adalah komitmen untuk selalu menjaga persekutuan itu, mengagung-agungkan Tuhan di dalam doa pujian penyembahan kita. Itu yang membuat selalu gairah itu terjaga. Makanya di perjanjian lama juga katakan jangan sampai padam api itu, harus tetap dijaga supaya tetap menyala. Dan itu cara mempertahankannya adalah persekutuan pribadi dengan Tuhan. Udah berkali-kali juga saya katakan di waktu yang lalu, orang-orang yang dulu bersama kita di dalam rombongan kemudian menjadi lemah, tidak konsisten untuk melakukan laporan par yang sesederhana itu adalah karena sudah tidak lagi ada kenikmatan bersama dengan Tuhan. Saya juga katakan belum lama ini, saya bahkan yakin dari antara orang yang berangkat bersama kita itu punya panggilan, punya karunia yang sebetulnya Tuhan tempatkan di dalam dirinya, karena Tuhan tidak pernah menciptakan sesuatu tanpa tujuan. Tetapi kemudian dia tidak katakan berbagai gift yang Tuhan kasih kepada mereka, karunia itu tidak sampai kepada gak mateng gitu ya, gak sampai kepada kemaksimalannya itu karena mereka putus di tengah jalan ya. Jadi untuk tetap bertahan di dalam pertandingan iman ya, itu adalah sebuah komitmen diri yang kuat untuk apapun keadaannya aku tetap mencari Tuhan setiap pagi ya, untuk selalu menyembah Tuhan. Haleluya. Itu apa ya, dalam tanda kutip ya, sebuah yang saya pakai aja yang lebih umum, kasih-kasihan yang sangat indah, mulia, dan bahkan dinantikan Tuhan. Itu perlu dijaga supaya gairahnya tetap menyala. Kalau nggak ketemu Tuhan di dalam hadiratnya, sampai berapa lama sih bisa melakukan persekutuan yang rutin seperti itu? Tapi hadirat Tuhan, merasakan hadirat Tuhan yang membuat kita bahkan tidak berhitung berapa kali kita ber-PPW, berapa lama kita ber-PPW, karena selalu ada kenikmatan. Kenikmatan itu akan membuat kita mampu melakukannya tanpa hitungan durasi misalnya gitu ya. Jadi coba evaluasi seberapa dekatnya dirimu dengan hadirat Tuhan. Tadi saya katakan memang fokus saya kali ini tentang kuasa dari pujian penyembahan yang kemudian mendatangkan hadirat Tuhan, lalu kemudian kita sedang mengukir nama kita di hati Tuhan. Coba evaluasi. Apakah ketemu hadirat Tuhan dalam setiap persekutuan? Ini sangat penting. Makanya ketika bangsa Israel juga keluar, ketika mereka di padang gurun, ada tiang awan, tiang api ya, yang selalu mereka bisa saksikan. Apakah selalu bisa saksikan kehadiran Tuhan di dalam hidup kita? Ya, dievaluasi. Apakah dalam yang loss-nya adalah di komitmennya untuk melakukan itu, atau jangan-jangan hati kita belum bersungguh-sungguh, atau kita nggak menjaga kesucian hidup, kita tidak menjaga ketaatan. Sebab Daud kan seorang yang berkenan di hadapan Tuhan karena melakukan kehendaknya. Daniel juga menjaga hidupnya suci, Cornelius juga seorang yang saleh. Atau kita berusaha untuk doa pujian penyembahan sih, tapi nggak pernah mencapai klimaksnya yang kita sampai merasakan hadirat Tuhan dengan pujian penyembahan yang keluar kata-kata pengagungan yang mengalir ya. Kita berjuang di situ, tapi kita tidak pernah bayar harga untuk sebuah kesucian hidup, kekudusan hidup dalam seluruh hal, perkataan, pikiran, anggota tubuh, dan apapun. Tidak boleh ada satu yang lebih tinggi di dalam hidup kita kecuali Tuhan, termasuk mamon ya. Hanya Tuhan yang paling menempati tempat tertinggi di dalam hidup kita. Tuhan
di Yesaya katakan Tuhan sangat berpegang suka dengan hukum. Nah, apakah kita berjalan di dalam hukumnya, menundukkan diri bawah hukumnya? Orang yang Tuhan sangat mencintai hukum, berarti orang yang menaklukkan diri pada hukumnya Dia itu berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kalau kita ikut Tuhan, tapi kita punya aturan sendiri, oh yang ini boleh, yang merugikan enggak, yang ini boleh, tapi yang membatasi kenikmatan saya enggak, wah itu tidak memenuhi syarat untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Ya, kita ini berada di masa-masa terakhir, bahkan kalau masa di mana Tuhan belum menyatakan dirinya, tapi kita juga punya limit ya untuk berada di muka bumi ini. Saya semakin sering memikirkan bagaimana sisa hidup saya menurut ukuran rata-rata manusia, dan selalu saya mau berjuang untuk melakukan yang terbaik dalam hidup ya. Nah, itu tentang puasa, pujian, doa, pujian, dan penyembahan yang kemudian tadi saya katakan itu akan menarik hadirat Tuhan di dalam hidup kita, dan kita sedang mengukir nama kita di hati Tuhan. Tuhan suka dengan orang yang menyembah, bersekutu dengan Dia, memuji dan menyembahnya. Saya ada tambahan lagi rema daripada Maleakhi 3:17 dan 18 yang juga sudah tidak biasa, sudah tidak asing ya, tidak asing kebalik bagi kita. Di Maleakhi 18 dikatakan, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang-orang yang beribadah kepada Allah dan yang tidak beribadah kepadanya. Jadi Tuhan membedakan manusia, orang atau umatnya sendiri yang memiliki gaya hidup seperti ini, memiliki beribadah kepada Allah. Nah, kalau kita sungguh-sungguh beribadah dengan kesalehan kepada Tuhan, dengan mengasihi Dia, maka apa yang terjadi dengan diri kita? Ayat 17 sebagai konfirmasi untuk Daud menjadi seorang yang berkenan, Daniel seorang yang dikasihi, Cornelius juga seperti itu. Dikatakan di ayat 17, mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Jadi rumus atau sikap yang sama, perlakuan yang sama akan diperbuat atau dilakukan atau diwujudkan oleh Allah yang adil dan setia terhadap setiap orang yang memiliki perilaku yang sama dengan keteladanan Daud, Daniel, dan juga Cornelius. Dia katakan bahwa nanti perbedaannya akan terlihat kepada mereka yang beribadah. Akan menjadi seperti apakah mereka? Daud menjadi berkenan, Daniel menjadi seorang yang dikasihi, Cornelius diingat. Kita pun, setiap kita yang tetap beribadah kepada Tuhan, maka janji yang sama di ayat 17 akan terjadi, bahwa kita akan menjadi kesayangan Tuhan. Kita tidak tahu di alam roh bahwa dengan iman bahwa ketika kita sungguh-sungguh mengasihi Dia, mencari wajahnya, kita akan pada waktunya, pada hari yang disiapkan, kita akan tahu diri kita bahwa kita telah beroleh tempat di hati Tuhan, dikasihi, disayangi oleh Tuhan. Ya, ini sebuah dan memang itu harus dicapai di dalam hidup yang sementara ini, karena hidup di dunia ini kan hanya sementara. Yang kita kejar adalah bagaimana nasib kekekalan kita, bagaimana pandangan Tuhan kepada kita nanti di dalam kekekalan, di keabadian. Nah, itu yang berharga daripada mengikut Tuhan, bukan rutinitas, bukan apalagi cuma status agama gitu ya. Ini yang membuat saya tetap yakin dalam pengiringan saya kepada Tuhan, termasuk pelayanan dan juga ya tentang nasib kekekalan saya nanti dengan Tuhan. Itu saya tahu di dalam persekutuan pribadi, karena dengan perasaan pengertian saya tahu apa yang saya lakukan ini berkenan di hadapan Tuhan. Karena hati kita kan tahu sebetulnya kita ini berkenan apa enggak, apa kita masih kompromi dengan dosa, apakah kita suka mengeraskan hati, apakah kita seorang yang menipu diri kita sendiri. Kita tahu kebenaran tapi kita tidak mau lakukan. Dan
saya nggak mau hidup saya nanti tertuduh ketika saya ketemu dengan Tuhan, karena dia pasti akan datang dan kita pasti bertemu dengan Tuhan. Entah nanti kemudian nasib kita seperti apa, dan semua ditentukan ketika kita di muka bumi ini gitu ya. Dan sebagai tambahan yang juga tidak sebagai tambahan yang juga masih satu tema, satu rangkaian dengan tema sharing ini adalah bagaimana tadi kan saya fokuskan pada 2 pujian penyembahan. Bagaimana Daud juga seorang yang mencintai firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 140, janjimu sangat teruji dan hambamu mencintainya. Dan sudah juga saya sering katakan, kenapa saya begitu yakin dalam pelayanan ini? Ya, karena saya mau menghadirkan sesuatu yang alpa dalam kekristenan orang-orang yang beragama Kristen turun-temurun, yaitu firman Tuhan. Di Yesaya 48, rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. 2 Timotius 3:15 dikatakan bahwa ini juga belum lama saya bagi ya, bahwa bagaimana firman Tuhan itu memberikan hikmat dan menuntun orang kepada keselamatan. Lanjutannya di ayat 16, firman itu akan mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Jadi saya hanya sodorkan ini karena saya sangat percaya firman itu berkuasa, dan firman Tuhan itu adalah Allah. Ketika saya taburkan firman itu di usia yang tadi, yang sebelumnya saya katakan, mungkin bagi banyak orang, aduh itu pelayanan anak tidak bergengsi gitu ya. Tapi saya setelah membuat saya mengambil waktu yang tepat untuk menaruh sesuatu, tentu menanam pondasi kebenaran di dalam hati yang belum terkontaminasi, belum tercemarkan, belum terpengaruh oleh namanya doktrin. Mereka ibarat kata itu hatinya itu masih evaluable atau masih free, masih belum terikat oleh apapun juga. Bahkan di gereja mana, doktrin mana belum, dia masih bebas untuk ditaburi oleh kebenaran. Dan firman Tuhan katakan bahwa ketika kita mengajar anak pada usia muda, maka mereka tidak akan menyimpang dari jalan itu, jalan yang patut, yaitu kebenaran, tidak akan menyimpang dari itu, termasuk nilai-nilai kehidupannya. Dan juga seperti yang saya berikan di akun itu adalah masa emas untuk menanamkan sebuah pondasi. Walaupun mereka kelihatannya nggak terlalu respons, tapi yang punya bagian itu Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Dan nanti mereka tidak akan bisa terima segala sesuatu yang tidak berasal dari firman Tuhan. Nah, kalau orang tua apalagi udah 30, 40, 60, 50 bahkan 60 tahun yang udah biasa dengan jalan yang salah, udah tercemar, udah berakar dengan doktrin, dengan pola kekristenan yang salah, tanpa kuasa Roh Kudus, tanpa jamahan Tuhan, itu akan susah untuk diubahkan. Ya, jadi cintailah firman Tuhan. Kita yang sudah diubahkan setia di dalam pelayanan ini, betapa dahsyatnya firman Tuhan itu. Dia tidak seperti perkataan apapun yang ada di dalam ilmu pengetahuan atau majalah atau apapun yang bisa berlalu. Semua itu bisa berlalu, tetapi firman Tuhan itu akan tetap selama-lamanya di bumi dan di surga. Dan dia berkuasa untuk melakukan perkara-perkara yang di luar pemikiran manusia. Karena itu cintai dan rasakan kuasa firman. Ya, itu yang selalu saya hidupi setiap hari. Saya nggak pernah mengejar pelayanan, nggak pernah. Saya hanya ingin dekat dengan Tuhan. Saya hanya ingin merasakan hadiratnya. Yang paling utama yang saya kerjakan adalah membangun persekutuan dengan Tuhan. Kalau saya capek, apalagi saya nggak yakin mau bagikan apa, lebih baik saya tunda untuk merekam sesuatu untuk dibagikan. Hidup yang dekat dengan Tuhan itu bagi saya segalanya. Ya, membaca firman Tuhan juga betul-betul membuat saya semakin berhikmat, semakin bijaksana, dan mengarahkan, betul-betul mengubahkan hidup saya sekarang. Makanya kalau kekristenan yang tidak disertai dengan firman tulisan Allah dan Allah sendiri yang berkuasa, hidupnya tidak akan pernah berubah. Hidupnya tidak akan pernah berubah. Tapi kalau anak-anak ini ditabur dengan firman yang hidup, yang berkuasa, itu akan
melekat dalam hati mereka. Tadi saya katakan sekalipun kelihatannya nggak merespons, Tuhan yang setia dengan perkataannya akan memberikan perubahan di dalam diri mereka. Dan kita yang sudah ngerti, jangan pernah lepaskan firman Tuhan dari hidup kita masing-masing. Ini yang selalu menginspirasi saya, menghibur, menguatkan saya. Mungkin tidak selalu dibagi dengan rema. Ada mungkin sesuatu yang diwahyukan oleh Roh Kudus yang itu benar-benar personal, atau membagikan kekaguman akan Tuhan. Saya sedang baca di Yesaya, betapa dahsyatnya dia dikatakan tidak ada Tuhan selain aku, ya. Dan nanti juga saya akan bagikan di pendoa. Saya percaya ini perkataan Tuhan ialah dari firman-Nya gitu ya. Nanti akan perkatakan bagaimana sungguh nanti akan semua suku akan datang menyembah kepada Tuhan. Dan firman itu ketika dilepaskan, kita sudah belajar dari pengajaran Susan Hatting, itu sama kuasanya dengan perkataan firman Tuhan. Dan kita akan perkatakan semua bangsa dari suku akan datang menyembah Tuhan. Kuasa untuk mengeksekusi ini datangnya dari Dia yang berfirman. Kita hanya memperkatakan. Oh, betapa dahsyat firman Tuhan itu. Saya pengen setiap kita itu semakin mencintai firman. Karena orang yang mencintai firman, menghidupinya pasti berubah, akan menjadi sama seperti Tuhan. Dan dia akan melihat buahnya, buah firman itu, yaitu memberi hikmat, menuntun kepada keselamatan, ya, semakin mengajar. Orang kalau diajar, sungguh-sungguh belajar, kan berarti semakin tahu, semakin pintar, semakin mahir, bahkan expert. Dia akan menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuannya, dan mendidik orang dalam kebenaran. Dan itu membuat dirinya berbeda dari kehidupan yang lama, termasuk juga dari kekristenan yang salah, yang lepas, yang alpa dengan firman Tuhan. Sesederhana ini yang membuat kekristenan saya masih tetap bertahan dan semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengenal Dia, adalah firman Tuhan yang menuntun pada kebenaran dan persekutuan yang selalu terjaga di dalam pujian penyembahan. Saya sangat yakin kalau setiap merasakan hadirat Tuhan itu kan faktor X yang nggak bisa didapatkan dari apapun. Itu berarti adalah datangnya Tuhan di dalam setiap persekutuan pribadi saya. Dan saya mau mengukir namaku juga ada di dalam hati Tuhan, menjadi seorang yang penyembah dengan cinta kepada Tuhan. Saya kalau bermazmur itu, saya bilang itu betul-betul tertumpah rasa yang ada di hati saya sama Tuhan. Dan itu tadi saya katakan membuat malu, tidak mau membuat hati Tuhan terluka gitu ya, malu untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Hatinya menjadi lembut, lunak untuk semakin berubah. Belum sempurna, tapi peka terhadap suara Roh Kudus itu ya. Kayak kemarin juga ketika saya tanya anak itu, kenapa kamu kemudian ngambek gitu, terus pergi sebelum selesai, yang tadi saya katakan saya nasihatin belum selesai pertemuan. Dia bilang kecewa karena Tulang malah tegur saya, padahal bukan saya yang main-main ketika muji Tuhan gitu ya. Saya pun nggak enggan untuk minta maaf sama dia. Kemarin juga ketika kita habis pertemuan, ada anak perempuan bilang, Tulang, aku yang marhobas ya. Marhobas itu kayak ya, karena di sini kebanyakan orang Batak itu biasa marhobas itu kayak siapin snack-snack gitu ya. Terus karena hari sebelumnya saya agak tidak suka dengan anak-anak, namanya juga sih anak-anak kalau minum yang manis kan pada tumpah di mana-mana, terus banyak semut gitu ya. Wah, udah cuman siapin snack aja, nggak ada minum dulu gitu ya. Agak ketus saya jawabnya. Malam saya udah kerasa, nanti saya harus minta maaf sama anak itu. Karena seperti yang saya katakan di akun itu, ya, saya katakan kepada mereka, di rumah ada papa mama jasmani, di sini adalah orang tua rohani. Saya akan didik kalian sesuai dengan firman Tuhan, dan saya sudah memberikan keteladanan. Kayak kalau mereka terima paket gitu ya, kalau pas mereka ada saya bilang terima paket, saya tanya bilang terima kasih enggak sama kurirnya, ya bilang gitu ya, saya ajarkan terima kasih, dan juga perilaku minta maaf ya.
Bukan cuma ini sebuah aturan, tapi datang daripada sebuah datang dari hati yang memang udah diubahkan. Ngerti ya maksudnya ya? Sebuah hidup yang buah daripada tadi firman Tuhan atau kedekatan dengan Tuhan, gampang mengampuni, mudah melepaskan pengampunan, mudah berterima kasih, mau minta tak sungkan atau tak enggan untuk meminta maaf gitu ya. Jadi saya bangun kehidupan dengan mereka, dan ini adalah buah dari tadi pengertian yang semakin dalam dengan firman Tuhan yang saya baca. Saya menikmati firman Tuhan dan hati saya semakin terikat dengan firman Tuhan. Saya merenungkannya, lalu kemudian juga persekutuan pribadi dengan Tuhan. Jadi dengan kesibukan pelayanan di Jambi, walaupun tidak terlalu adalah pengurangan keaktifan saya kayak di grup gitu, tetapi satu hal yang selalu terjaga, yang selalu saya bangun dan jaga adalah keterikatan saya dengan Tuhan. Ya, persekutuan saya harus terjaga, karena itulah yang terpenting, bahkan melebihi pelayanan gitu ya. Karena itu saya berharap setiap kita yang masih mau dibentuk, baik di MTRC pemerintahan, bahkan jika ada yang mendengarkan sharing ini di TRC, bahkan setiap orang yang mendengarkan sharing saya di YouTube, itu yang paling terutama. Bangun persekutuan dengan Tuhan lewat doa, pujian, penyembahan. Jaga itu, karena dia adalah pribadi yang hidup, Allah yang hidup dan sungguh-sungguh mencintai firman Tuhan. Dan terus perbaiki cara untuk membaca firman Tuhan. Hanya orang yang mau rugi dan kehilangan harta yang berharga yang mau baca firman Tuhan asal sebagai rutinitas. Ya, tetapi kalau betul-betul ingin mendapatkan sesuatu, Tuhan akan bukakan, karena firman Tuhan berkata kalau siapa yang haus dan lapar itu akan dipuaskan, gitu ya. Ini saja sharing yang saya mau bagikan untuk kita, kiranya terus memberkati dan memotivasi kita untuk selalu semakin hari semakin mempersesuaikan hidup kita seturut dengan maunya Tuhan, dan berlomba menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya, menjaga hidup sungguh-sungguh, menjaga ketaatan, melakukan kehendak Tuhan seperti Daud, menjaga kesalehan seperti Cornelius, juga menjaga memiliki integritas hati seperti Daniel gitu ya. Dia menjaga kesucian hidupnya dan memiliki gaya hidup seperti mereka. Mereka orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan, mereka orang yang dikasihi oleh Tuhan. Dan kalau Alkitab memberikan bocorannya, memberikan tulisan tentang diri mereka, kita yang mau sungguh-sungguh hanya mencontoh cara hidup mereka, ya, seorang yang saleh, seorang yang suka berdoa, memuji, menyembah Tuhan, gitu ya. Kalau kita lakukan bagian kita, nanti pada tahap dimana kita selalu setia melakukannya, Allah dengan cara sendiri akan menyatakan dirinya lewat pengertian, lewat Roh Kudus yang berbicara di dalam hati kita, gitu ya. Jadi tetap bersemangat, semakin berkualitas, dan Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa.